Itu apa toh? Oh, desa digital itu maksudnya bahwa semua penyelenggaraan kepemerintahan atau apa itu menggunakan sudah digitalisasi gitu. Jadi tidak pencatatannya, misalnya pencatatan penduduk itu tidak ditulis pakai pulpen gini ya, tapi terus sudah masuk aja data-data itu masuk ke komputer, mungkin seperti itu. Tuh. Sepertinya hal-hal semacam itu juga diresmikan ya, resmikan. 2 hari lagi tahun baru. Nah, ini mahasiswa kan biasanya mengadakan acara, membuat proposal. Yuk kita buat proposal. Bulan Mei itu sudah Lebaran. Anda membuat proposal untuk halal bihalal di kampung. Nah, kan ada kegiatan halal bihalal di kampung. Insya Allah nanti kalau sudah normal kembali, ini new normal ya, new normal lalu kembali normal, nah itu sudah boleh berkumpul meskipun dengan prokes itu harus membuat proposal ya. Ya sekarang Muhammad Bintang yang buat proposal, kan mahasiswa itu pinter ngono ya. Yang kampung kan biasanya ngono toh, pintar ayo bikin proposal. Ini untuk kegiatan. Di sini ada referensinya tidak? Tidak. Daftar pusakanya ada, enggak ada ya. Tapi saya kira isinya sama, ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Itu. Ya, manfaatannya apa? Lalu di sini juga disebutkan besarnya anggaran yang diperlukan untuk acara-acara yang akan ditampilkan. Misalnya apa jenengan musik live itu ya, ya orang anak-anak kampung itu, tapi kan diberi inilah uang saku. Oh pakai nganu apa rebana ya. Oh, ibu-ibunya kan mungkin perlu juga dana untuk membeli seragam, itu kan ada. Lalu konsumsinya berapa ya anggaran dari mana? Nah kan ada itu nanti ya, dananya sekian, alokasinya ini, lalu sumbernya dari mana? Itu oh iuran warga. Iuran warga satu orang satu keluarga misalnya sekian ratus ribu. Terus apa meneh? Jangan saya ngomong terus, ayo dilanjutkan. Apalagi tadi alokasi dana, sumber dana. Apalagi sumber dana yang lain apa nih? Sponsor. Nah, ada sponsornya? Oh ada. Tetangga saya itu apa namanya, warung misalnya, catering atau bakul membuat snack misalnya. Oh kalau rumah saya itu di belakang toko Swiss ya. Jadi kalau ada acara gitu Pak RT-nya itu mesti ke sana. Ya, jadi toko Swiss. Jadi kalau mahasiswa mau main ke sini gampang, boleh ini Omah Kumbur ini toko Swiss yang ada di Jalan Setiabudi itu. Itu misalnya itu. Oh tadi snacknya itu kan sekian ratus ribu ya untuk snack dan makan besar konsumsi ya, snack dan makan besar. Tapi snacknya sudah ditanggung toko Swiss misalnya, berarti tinggal makan besar. Lah minumnya, oh minumnya nanti minta sponsor dari warung-warung yang ada di sekitar rumah. Ya, jadi seperti itu. Pelaksanaannya di mana, kemudian kapan waktu ya.
Nah, kalau ingin membuat proposal kegiatan ini, ada baiknya memang Anda belajar di UKM. Ya. Kemudian yang ilmiah, usulan yang ilmiah ini berhubungan dengan penelitian atau penyelidikan. Ya. Usulan atau proposal ilmiah ini berusaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran satu pengetahuan yang dilakukan dengan metodologi ilmiah. Ya. Menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran satu pengetahuan yang dilakukan menggunakan metode ilmiah. Susunannya seperti apa? Nih, ya tadi sudah saya kirim ke Bintang, nanti bisa ya, diminta. Jadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, landasan teoritis, metodologi penelitian, daftar pustaka atau referensi, dan administrasi penelitian. Lalu di sini ada satu bagian yang di luar yang saya keluarkan dari kelompok ini karena ini bisa ada dan bisa tidak ada, artinya opsional gitu ya, opsional pilihan tergantung dari lembaga tersebut. Latar belakang isinya apa? Nah, latar belakang itu menjelaskan topik. Oh ini ya, menginformasikan identifikasi masalah yang akan dikaji. Jadi misalnya nanti saya minta mahasiswa menggunakan membuat proposal tentang penggunaan bahasa di media massa elektronik misalnya ya, atau media massa secara umum. Nah, itu Anda harus menjelaskan di sini masalah mengidentifikasi ya, memberikan penjelasan tentang identitas masalah Anda. Oh, penggunaan bahasa di media massa cetak. Nah, media massa cetak itu yang mana? Di koran, majalah misalnya. Oh, media massa elektronik itu yang mana? Itu ya dipilih. Pakai internet ya, di internet itu ada bermacam-macam ya. Anda bisa memilih. Kemudian menjelaskan topik yang sama atau relevan. Artinya di dalam pendahuluan ini, di dalam latar belakang ini Anda kemukakan dulu, kemukakan juga topik-topik yang pernah dibahas orang. Ini maksudnya ya, ini menjelaskan ya menjelaskan topik yang sama ya atau relevan dengan topik yang akan dibahas. Jadi misalnya Anda memilih, saya akan memilih pembahasan penggunaan bahasa di media massa di koran misalnya. Koran cetak ya, koran cetak itu di mana itu di perempatan Tembalang, pertigaan Tembalang itu kan ada orang jual koran. Beli satu, ya beli satu. Terus dibahas di situ. Dulu sudah lalu ini ya menjelaskan topik yang relevan. Ini dulu sudah pernah ada orang membahas penggunaan bahasa koran itu. Tahun berapa, siapa, hasilnya seperti apa, ya. Kemudian sumbernya dari mana? Oh, koran Kompas. Oh, dulu sudah pernah ada itu yang membahas koran Jawa Pos misalnya. Oh, sudah pernah ada yang membahas Suara Merdeka. Ya, tapi apa yang dikaji? Oh, yang di Kompas itu membahas pilihan kata.
oh yang di Suara Merdeka itu membahas kalimat, oh yang di sini membahas ejaan. Lalu menjelaskan kelemahan, jelaskan itu kelemahannya. Oh di mana itu di Suara Merdeka itu sudah dibahas topik penggunaan ejaan. Tapi itu kan ejaan lama. Nah sekarang kan kita sudah menggunakan PUFB, bagaimana apa parameternya? Mungkin parameternya PUFB itu sudah beda dengan EYD. Nah ini kelemahan. Ya, menjelaskan topik yang akan dikaji. Anda akan memilih apa? Penggunaan bahasa Indonesia, misalnya, atau penggunaan bahasa saja, misalnya ya. Penggunaan bahasa Indonesia saja atau penggunaan bahasa secara umum. Nah, kalau penggunaan bahasa itu kan ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa apa di situ di koran itu. Kalau penggunaan bahasa Indonesia kan dibatasi pada penggunaan bahasa Indonesia. Pokoknya fokusin yang ngomong. Oh ya. Kemudian menjelaskan perbedaannya sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Anda tunjukkan, Anda topik yang Anda kaji itu mungkin sudah pernah dibahas orang, tapi kan mungkin ada perbedaannya. Ya, perbedaannya apa? Menjelaskan kelebihan topik yang akan dikaji. Ini harus, jadi kalau misalnya Anda juga akan membuat TA, harus menunjukkan kelebihan topik yang akan Anda buat. Dulu sudah pernah ada itu program pemesanan makanan ya di kantin misalnya. Kalau sekarang kan ya modelnya kita pesan gitu ya. Pesan, nulis di situ, lalu kasir ya, mungkin kasirnya ngetik, oh pesannya es teh, pesannya mie goreng, misalnya es teh dan mie goreng. Lalu Anda diberi nomor itu. Kok yang nengoningan ya? Seperti di Solaria ya. Solaria kan gitu kan. Pesan nanti dia sudah kirim ke dapur. Jadi sudah disiapkan di situ. Kalau di kantin yang tidak ada karyawannya itu bisa. Jadi setelah selesai apa jenenge iki petugas atau koki atau mungkin yang penyaji di dapur itu akan mengetik misalnya sudah siap pesanan nomor 25, 26, 27 itu dengan berjalan begitu. Itu nggak tahu itu di sini di jurusan Anda atau elektronika itu ya disajikan. Jadi nanti tinggal kita melihat itu, oh pesanan saya sudah siap itu nomor 25, jadi saya bangkit dari duduk lalu ngambil pesanan saya. Kalau di kantin mungkin seperti itu. Ya. Ya, waduh, sudah ada itu. Ya, itu sudah ada. Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan kelebihan topik itu? Program kasir misalnya, wis oke ya sing dodol. Yang membuat itu sudah banyak. Tapi kan Anda bisa melihat celah, harus bisa melihat celah. Celahnya apa itu? Oh, kalau di sana itu seperti ini, kalau di sana seperti ini. Bahkan sekarang pengecekan harga itu kan juga sudah bisa dilakukan itu ya, dilakukan oleh pembeli itu. Nah, saya kira mahasiswa lebih pintar, pokoknya harus menunjukkan kelebihan topik ini. Nah ini yang nanti akan menjadi temuannya, novelty-nya itu. Terus rumusan masalah harus dibuat operasional dan jelas batasannya. Jadi bagaimanakah pemakaian bahasa Indonesia
penulis surat pembaca di dalam koran Suara Merdeka. Atau bagaimanakah pemakaian bahasa pada penulis surat pembaca untuk wali kota? Kalau nggak salah di koran ya, saya lupa korannya. Itu ada rubrik itu yang berupa SMS ya kepada wali kota itu, kalau nggak salah itu. Saya pernah membaca itu. Nah, nanti Anda bisa memilih itu. Oh, ini datanya nanti akan saya ambil di koran X pada tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 hari misalnya. Kenapa 6 hari? Karena setiap hari itu kan hanya ada 3 atau 4 yang dimuat di koran itu kan mungkin hanya 3 atau 4 data itu. 4 surat, SMS lah, SMS. Ya, 4 SMS. Kamu sidik. Tuh. Pembatasan masalah perlu dirumuskan dengan tepat sesuai topik yang dikaji. Pembatasan masalah di mana itu masalah terbatasi? Oh, di pesan singkat atau SMS kepada wali kota yang terdapat di dalam koran Suara Merdeka pada tanggal 25 sampai 31 Desember misalnya. Itu, jadi seperti itu. Semoga Anda menulis ya. Jadi pembatasan masalah itu ini kan tidak ada ditulis baik. Tuh ya. Sebenarnya memperhatikan itu. Nah, pembatasan masalah ini memberikan arah betul. Pembatasan disajikan dalam bentuk kalimat tanya umumnya seperti itu atau kalimat informatif dengan jelas dan padat. Nah, yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah pemakaian bahasa penduduk Kota Semarang, pemakaian bahasa penduduk Kota Semarang dalam SMS mereka kepada Wali Kota Semarang, Pak Hendi misalnya. Kayaknya seperti itu. Itu kan soalnya dipublikasikan itu ya, disebarkan. Kalau yang tidak disebarkan kan kita nggak tahu, istilah disimpan nggone HP ini kita tidak membuka. Atau mungkin Anda akan melihat komentar sekarang yang ramai itu cerita siapa tuh anaknya Vanessa ya. Nah itu kan ceritanya berjilid-jilid itu. Misalnya mengetahui komentar netizen kepada ayahnya Vanessa dalam kasus apa misalnya, atau komentar netizen pada anak di Medan yang menuntut menuntut warisan, bahkan mengeluarkan orang tuanya dari rumah itu. Semua seperti itu. Semua terus dibahas. Gitu. Nah, mau yang mana itu? Oh, diksinya boleh, penulisan ejaannya boleh, tapi yang pasti teorinya itu yang harus kuat. Oh, bahasanya sangat tidak santun. Taunya dari mana? Ini dia menggunakan kata ini, kemudian kalimatnya seperti ini kan kalimat tidak sopan. Ya. Nanti tugas Anda kan ke situ. Proposal penggunaan bahasa di media massa. Terus tujuannya untuk apa itu? Ya untuk mengetahui, mendeskripsikan ya. Kalau tidak mengetahui kok mana kan saya sudah tahu Bu. Ya, dideskripsikan. Ya. Tujuan pembahasan dilakukan dalam tugas akhir yaitu gambaran hasil yang akan dicapai. Membuat program tujuannya adalah untuk membuat program penjualan
dan apa di toko atau supermarket atau di restoran misalnya seperti itu. Nah ini ya, menjelaskan, menyebutkan marapa dan sebagainya. Terus kegunaan manfaatnya itu untuk apa? Ya, Anda membuat program ini manfaatnya untuk apa? Anda melakukan penelitian ini manfaatnya untuk apa? Ya untuk mengetahui bagaimana bahasa para mahasiswa itu pada saat di burju misalnya. Nah, nanti kan banyak. Oh, tadi kan media massa. Oh ya, media massa boleh. Ya untuk mengetahui kesantunan gaya bahasa boleh. Gaya bahasa nanti berarti harus menggunakan majas-majas itu ya. Semua bisa dipelajari. Ya ilmu pengetahuan itu kan bisa dipelajari. Sing angel ini kan sing mistik-mistik kuwi. Ya misalnya mempelajari bicarane to duwe. Dia pakai babi ngepet ngono kan angel itu. Nah, tapi kalau ilmu pengetahuan kan bisa. Tapi kebenaran itu bisa, biasanya bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Terus metodenya. Nah, ini metodenya kalau rekayasa ya biasanya itu mencakup alat dan prosedurnya. Kalau Anda itu ya apa itu yang dipakai. Kalau ini kalau kita nanti tugas yang akan kita kerjakan itu berdasarkan pada teknik penentuan sampel. Sampelnya apa? Sampelnya kan tadi. Sampelnya itu SMS-nya orang-orang kepada mana? Pada Pak Wali Kota yang dimuat di koran itu. Kemudian, nah ini kalau mahasiswa, kalau Anda itu ya rancang bangun, dituliskan penjelasan teknik pengumpulan data, langkah-langkah yang dilakukan untuk merancang dan membangun satu alat, sistem atau modul. Nah, perlu dikemukakan prosedur pengujian. Kalau Anda di lab membuat desain itu ada pengujiannya tidak? Ada pengujiannya? Ada ya. Jadi kan urut-urutannya dari mana itu nanti mungkin diajarkan itu. Ya. Terus nomor 13 ya. Selesaikan data. Ini landasan teoritis. Nah, ini yang harus Anda membuat alat itu dasar teorinya apa. Nanti kalau penggunaan bahasa teorinya apa? Ya, buat bahasa itu teorinya apa. Kalau dulu mungkin tugasnya pernah membuat menganalisis bahasa ya, menganalisis bahasa di jurnal atau di TA itu. Nah sekarang proposalnya itu yang dibuat, proposalnya. Pada saat Anda akan menganalisis bahasa di koran atau di TA itu, kan Anda harus membuat proposalnya dulu. Kemudian ini masukkan teorinya apa, kemudian daftar pustaka. Kalau karya ilmiah itu harus ada daftar pustakanya. Tapi kalau tadi membuat proposal teknik, ya tidak usah ada daftar pustakanya. Ya, nanti daftar pustaka disusun menggunakan tata cara tertentu. Ya nanti
minggu depan kita akan membahas daftar pustaka sebagian, kemudian sebagian waktunya digunakan untuk presentasi dari proposal yang Anda buat itu, ya, diketik, nanti dipresentasikan siapa yang mau presentasi. Tapi ini perseorangan lah ya. Tuh. Nah, tugasnya tidak saya tulis, tapi ada tugas. Minggu ke-13. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Dan intinya ini, ya, intinya ini sudah saya berikan tadi. Pokoknya diisi latar belakangnya apa, rumusan masalah apa. Nah, biasanya kalau proposal itu dijilid begitu, 1, 2, 3 ini masuk bab 1, yang 4 ini masuk bab 2, metodologi ini masuk bab 3, lalu dilanjutkan dengan daftar pustaka dan administrasi penelitian. Nah, Anda kan akan menyelenggarakan penelitian, nanti harus ada administrasi penelitian. Misalnya penelitian ini untuk 6 bulan misalnya ya. Bulan pertama Anda isi apa, bulan kedua, 3, 4, 5. Oh, ada 2 bulan itu untuk menganalisis data. Bulan berapa? Bulan 4, bulan 5, ya udah. Tapi kan bulan 4 itu juga ada apa namanya, ada kegiatan lain, misalnya koleksi data. Lalu bulan 4 dan 5 itu langsung menganalisis misalnya. Data sudah terkumpul, kalau tidak segera dianalisis nanti lupa. Ya, boleh aja. Baik, ini ya. Kemudian kalau kadang-kadang juga ada perincian biaya. Ya, perincian biaya itu tentunya yang rasional ya, misalnya perincian biaya untuk membeli pulsa. Lah kan datanya dari HP, kan harus ada pulsanya, misalnya seperti itu. Kayak kertas, kertas itu untuk orang-orang analisis, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan kali ini. Nah, kita tutup pertemuan kali ini. Anda bisa langsung mencari contoh untuk membuat proposalnya. Kalau misalnya yang di internet itu kan hasilnya, ya mungkin berdasarkan hasil itu kita mengembangkan imajinasi untuk membuat proposalnya. Gitu ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.